Shalom, kembali kita bertemu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua tetap sekali lagi aman dalam lindungan Tuhan. Kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita semua ada dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan. Oke, baik, sebelum kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan terus percayakan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diperkenankan hari ini untuk boleh ada tanpa kurang suatu apapun. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari persiapkan setiap kami, hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami belajar, kami renungkan firman-Mu, kami dapatkan pelajaran yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan, kami dapat peneguhan, kami dapat rema yang berasal daripada Tuhan. Sekali lagi kuasai hati dan pikiran kami, hamba-Mu terbatas. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap renungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih tetap akan belajar tentang suatu topik firman Tuhan yang masih juga ada hubungannya dengan apa yang sudah kita belajar kemarin, yaitu berbicara tentang yang namanya motivasi. Ya, kita melihat bahwa ternyata ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak benar, ada dampaknya Bapak Ibu Saudara. Ya, ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita cuma mau belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan yang lain, di mana ketika firman Tuhan ini kita belajar, ternyata kalau di minggu yang kemarin kita belajar bahwa ternyata orang banyak yang mengikuti Yesus itu. Alkitab mengatakan bahwa ternyata Yesus menyuruh mereka pulang. Kenapa? Karena motivasi mereka mengikuti Yesus hanya untuk urusan perut, hanya supaya mereka diuntungkan. Nah, hari ini juga kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, ya, di mana Yesus kembali mengusir orang yang melayani Dia. Nah, hari ini lebih spesifik lagi, Yesus mengusir siapa? Yesus mengusir orang-orang yang diberikan karunia untuk boleh mengajar firman Tuhan. Yesus mengusir kepada orang-orang yang mereka sekali lagi dikaruniakan untuk apa? Dapat menyampaikan pesan-pesan Allah. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari coba kita buka dulu satu bagian ayat Alkitab kita di dalam Matius 7. Matius 7 ayatnya yang ke-15. Perhatikan, saya akan baca Matius 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Coba kita baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hal pengajaran yang sesat. Sudah siap untuk belajar hari ini Bapak Ibu Saudara? Ya. Oke, Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 7, di dalam ayatnya yang pertama, ketika kita membaca, Yesus Bapak Ibu Saudara memulai ayat ini dengan kata waspada. Ya, sekali lagi, Yesus memulai ayat firman Tuhan ini yaitu dituliskan dengan kata waspada. Ya. Nah, kata ini memiliki pemahaman dari kata proseko, ya, kata waspada ini, ya, yang artinya adalah to give attention, hold in mind. Ya, Yesus memberikan penekanan bahwa kita harus memberikan perhatian, ya, menyimpan baik-baik di dalam pikiran kita, memberikan ekstra
Ya, atensi khusus kepada siapa? Nah, ayat itu lalu dilanjutkan terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, ayat yang barusan kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ditunjukkan kepada mereka-mereka yang secara frontal menolak kebenaran firman Allah. Ya, tapi ayat yang dituliskan ini adalah kepada mereka. Sekali lagi saya sudah awali tadi bahwa ditujukan kepada mereka-mereka yang melayani Tuhan, tapi dengan tendensi tertentu supaya mereka diuntungkan. Ya, kepada mereka-mereka yang seperti ini Alkitab bilang, Yesus bilang begini, waspadalah, berikan perhatian khusus kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, yang hanya mengikut Yesus hanya untuk apa? Kepentingan pribadi. Supaya apa? Supaya mereka dikenyangkan. Ya, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus sekali lagi memberikan warning, ya, kepada kita. Warning terutama kepada siapa? Ya, terhadap siapa? Alkitab bilang terhadap nabi-nabi palsu. Ya, apa sih sebenarnya nabi itu? Ya, saya coba memberikan pemahaman buat kita. Ya, nabi itu adalah seorang hamba Tuhan, garis bawah ya. Nabi itu adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Oke, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, seorang nabi itu tugasnya adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Nah, terkadang pesannya itu sekali lagi itu menentang raja, menunggul raja karena telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita baca dalam 2 Samuel 12, ya. Kalau kita baca 2 Samuel 12 ini, kita mendapati bahwa satu ketika Nabi Nathan ditugaskan datang kepada Raja Daud, lalu menyampaikan suatu teguran. Tegurannya kenapa? Karena Daud sudah berzina dengan siapa? Dengan Batseba. Ya, teguran ini sangat keras. Teguran ini sangat keras. Jadi tugas dan fungsi seorang nabi itu selain memberitakan firman Tuhan adalah untuk apa? Menegur. Kalau seorang pemimpin itu sudah salah. Ya. Jadi sekali lagi, itu adalah tugas nabi, menyampaikan pesan firman Allah kepada manusia. Nah, di dalam Matius 7 ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, jadi sekali lagi nabi-nabi palsu ini adalah orang yang dipanggil Tuhan, adalah mereka-mereka yang sebagai hamba Tuhan yang tugasnya itu menyampaikan firman Allah, tapi sekali lagi firman Allah apa yang mereka lakukan ini ada tendensi. Mereka punya kepentingan pribadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang Yesus katakan kita harus waspada. Ya, waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena Alkitab bilang begini, mereka datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Coba saya baca di dalam terjemahan lain, di dalam Alkitab Net, di situ dikatakan begini, watch out for false prophet. Ya, who come to you in sheep clothing, but inwardly are ferocious wolf. Ya, Alkitab bilang berhati-hati dengan yang namanya false prophet, nabi palsu. Ya, who come to you in sheep clothing, yang datang kepadamu dengan menggunakan apa? Pakaian domba. Ya. Pakaian domba maksudnya apa? Ya, nabi-nabi palsu ini tidak datang dengan yang namanya modelnya yang menakutkan. Ya, sekali lagi, mereka datang itu dalam bentuk yang apa? Penampilan yang rapi. Mereka datang pakai jas, penampilan yang luar biasa, tutur sapanya bagus, cara berkata-katanya bagus. Ya.
sheep clothing. Jadi mereka memakai jubah siapa? Jubah daripada domba. Tapi but inwardly, tapi di dalamnya mereka ini adalah apa? Serigala, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka ini adalah apa? Sekali lagi, serigala. Kita tahu itu sifat daripada serigala apa? Buas, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi perhatikan baik-baik ini. Yesus memberikan penekanan. Ya, jadi apa yang mereka ajarkan itu secara tidak frontal kontra dengan apa yang Yesus ajarkan. Tapi yang mereka ajarkan, mereka memberitakan tentang Yesus. Tapi di sela-sela pengajarannya mereka membensipkan apa? Racun. Ya, Bapak Ibu Saudara, seseorang kalau dia memberikan racun kepada orang, apalagi racun itu ditaruh di dalam makanan, pertanyaan saya, apakah racunnya lebih banyak daripada nasinya, atau nasinya lebih banyak dari racun? Ya, nasinya lebih banyak dari racun. Dengan artian bahwa racun itu diberikan cuma sedikit demi sedikit, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan pada ujung-ujungnya orang yang memakannya itu akan mati atau mengalami yang namanya penderitaan. Nah, ini timbul sekarang pertanyaannya begini. Kalau Alkitab mengatakan bahwa mereka itu menyamar seperti yang namanya serigala yang berbulu domba, mereka memakai jubah yang daripada domba, iya kan? Penampilannya mereka rapi, cara berkata-katanya bagus, sikapnya mereka itu bagus sekali. Pertanyaannya bagi kita sekarang begini, ya. Lalu bagaimana kalau mereka yang namanya nabi palsu itu dapat membuat mujizat? Ya, mereka dapat bernubuat. Lalu bagaimana mereka kalau mereka itu dapat mengusir setan? Ya, apakah mereka dikatakan juga dapat dikatakan bahwa mereka nabi palsu? Coba kita buka dulu dalam ayat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 24, perhatikan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Alkitab bilang bahwa yang namanya nabi-nabi palsu, mereka juga bisa melakukan yang namanya mujizat. Nah, kita tambah bingung lagi kan? Nah, kalau begitu pertanyaannya lagi, bagaimana caranya kita sebagai orang awam, sebagai gereja Tuhan, ya, dapat membedakan, dapat mengetahui bahwa mereka ini adalah nabi-nabi palsu. Meskipun pelayanan mereka, meskipun sekali lagi jubah mereka yang Alkitab katakan mereka dapat mengadakan yang namanya mujizat demi mujizat. Dengarkan baik-baik, Alkitab bilang begini. Ya, nabi yang bisa melakukan tanda-tanda heran, mereka-mereka yang bisa melakukan mujizat-mujizat, belum tentu mereka adalah nabi yang berasal daripada Tuhan. Belum tentu, Alkitab bilang sendiri, belum tentu mereka ini adalah merupakan representasi daripada Allah, perpanjangan tangan daripada Allah, belum tentu. Nah, sekarang pertanyaan sekali lagi, kalau begitu bagaimana kita sebagai orang awam dapat mengenali mereka bahwa mereka ini benar-benar nabi palsu, bahwa mereka sebenarnya ini adalah serigala yang jahat? Oke, Alkitab bilang, coba mari kita buka dulu Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab kita. Mari perhatikan di dalam ayatnya yang kedua, saya akan baca. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Alkitab bilang, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-16, Matius 7 ayat ke-16 dikatakan begini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, jadi kalau kita bingung hari-hari ini Bapak Ibu Saudara untuk membedakan yang mana yang nabi yang asli, yang mana yang nabi yang berasal daripada Tuhan, dan mana yang nabi yang bukan berasal daripada Tuhan. Sekali lagi Alkitab memberikan definisi bahwa yang namanya nabi itu adalah orang yang menyampaikan pesan firman Allah. Ya, jadi mereka ini bisa menyampaikan firman Allah. Tapi ujung-ujungnya sekali lagi
Mereka akan menjerat kita, Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang, supaya apa? Supaya kita bisa disesatkan. Supaya orang-orang pilihan Allah ini dapat disesatkan. Hati-hati. Jadi bagaimana cara mengenali mereka? Alkitab bilang, dari buahnya. Ya, dari buahnya. Ini 2 kali Bapak Ibu Saudara diulang di dalam ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-20. Dari buahnya lah kita dapat mengenal mereka, bahwa mereka ini nabi palsu atau bukan. Pertanyaannya berikut, buahnya itu apa? Buahnya itu menjurus kepada apa? Buahnya itu menjurus kepada yang namanya kehidupan. Ya, kehidupan mereka. Mari coba saya bawa kita dulu di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang pertama. Ya. Ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Perhatikan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka juga akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Perhatikan ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Ya, dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Ya, jadi Alkitab bilang akibat pengajaran mereka, Alkitab bilang begini, banyak orang ya akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai apa? Hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, buahnya yang pertama itu adalah kehidupan mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, saya mencatat di sini Bapak Ibu Saudara, dikuasai hawa nafsu ini dituliskan dengan menggunakan kata asel geasis, ya. Nah, kata asel geasis ini memiliki pemahaman yang pertama itu adalah nafsu yang tidak terkendali, ya, tidak bermoral, nafsu berahi, ya, keterlaluan, tidak tahu malu, kurang ajar, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang pertama, indikator pertama yang Alkitab ajarkan Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa dapat petik dari kehidupan mereka, dari buah mereka, ya. Yang pertama, Alkitab bilang mereka ini tidak bermoral, ya. Mereka dipenuhi dengan yang namanya nafsu apa? Berahi, ya. Nafsu mereka tidak terkendali Bapak Ibu Saudara, ya. Ini sekali lagi, apa yang dituliskan oleh Alkitab ini berhubungan juga dengan apa? Ini berhubungan dengan yang namanya urusan seks Bapak Ibu Saudara, ya, urusan seks. Jadi Alkitab bilang Bapak Ibu Saudara, mereka ini memiliki nafsu yang tidak terkendali. Mereka ini adalah orang-orang sebenarnya orang-orang yang tidak punya moral. Mereka sebenarnya orang-orang yang ceroboh. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak punya malu dan kurang ajar, ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita awas-awas dari kehidupan mereka, inilah yang harus kita lihat Bapak Ibu Saudara. Untuk dapat melihat hal ini Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi Alkitab memberikan clue bagi kita untuk dapat mengenal mereka. Kita harus mengenal mereka dari apa? Kehidupan mereka. Sebenarnya karakter mereka ini apakah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan atau tidak? Ya, apakah mereka memiliki nafsu yang meluap-meluap, nafsu yang tidak dapat dikekang, nafsu yang tidak dapat dikendalikan? Ini adalah indikator yang pertama. Lalu Alkitab bilang yang kedua, Bapak Ibu Saudara perhatikan, baca ayatnya yang ke dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-14. Perhatikan, saya akan baca. Mata mereka penuh nafsu sinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih di dalam keserakaan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, ya. Lalu yang harus kita perhatikan di sini dikatakan apa? Mata mereka apa? Penuh dengan nafsu sinah, moikha lidos,
Ya, ini merujuk kepada apa? Seorang wanita, digambarkan wanita yang sudah ada di dalam hubungan status menikah, kawin, melakukan berzina. Ya, hal ini berhubungan merujuk kepada siapa? Merujuk kepada seorang pezina, Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan nafsu, menafsu zina. Ya, ini sekali lagi, jangan sekali lagi kita harus berawas-awas dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, mata mereka ketika mereka melihat sekali lagi makhluk Tuhan yang luar biasa, yang cantik, Bapak Ibu Saudara, yang orang yang diberikan anugerah Tuhan dengan sekali lagi kecantikan. Nah, Alkitab bilang mata mereka penuh dengan apa? Nafsu zina. Nah, kita harus memberikan perhatian. Nah, yang berikut dikatakan begini. Indikator yang berikut, ini perhatikan, ini penting Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang begini, tidak pernah jemu buat dosa. Maksudnya apa? Ya, maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kata tidak pernah berjemu ini, jemu berbuat dosa, itu dipakai kata akatapaustos. Kata akatapaustos ini Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian unable to stop. Ya, cannot be quitted. Ya, nah artinya adalah tidak bisa berhenti berbuat dosa, tidak bisa keluar dari yang namanya dosa, terus berada di dalam yang namanya ruang lingkup dosa, senang bergaul dengan yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab bilang tidak pernah jemu berbuat dosa. Nah, kata ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah kata sifat. Ya, artinya apa? Sifatnya itu terus menerus Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Kesenangannya terus menerus dengan yang namanya dosa. Ya. Jadi Alkitab sekali lagi katakan bahwa kesenangan daripada yang namanya nabi-nabi palsu, ini mereka senang sekali dengan yang namanya dosa. Ya, meskipun ditutupi dengan yang namanya pakaian domba. Tapi sekali lagi, di dalamnya mereka, Alkitab bilang mereka itu adalah serigala yang buas. Ya, yang sekali lagi tidak bisa berhenti, unable to stop. Ya, unable to stop apa? Berbuat dosa, tidak bisa berhenti berbuat dosa dan tidak bisa keluar dari situ. Mereka tetap berada di dalam ruang lingkup itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi indikator pertama ini adalah sekali lagi, bagaimana caranya kita sebagai seorang awam untuk dapat mengetahui bahwa mereka ini adalah nabi-nabi palsu. Alkitab bilang yang harus kita lakukan adalah perhatikan kehidupan mereka. Lihat buah mereka. Ya, sekali lagi, mungkin penampilan bisa, tapi perbuatan mereka, karakter mereka itu tidak bisa disembunyikan, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengatakan bahwa yang namanya karakter itu berasal dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Dia akan keluar secara alamiah. Kalau karakter kita bagus, kalau tabiat kita bagus, itu orang akan dapat menilai. Ya, karakter tidak bisa ditutup-tutupi, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi Alkitab bilang, kalau tidak pernah jemu berbuat dosa, maka kesenangannya nabi-nabi palsu ini adalah dia senantiasa suka sekali dengan yang namanya hal-hal yang berbau dosa. Hal yang berikut, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lihat dari kehidupan mereka ini? Ya, bagaimana caranya kita dapat mengindikasi bahwa mereka ini adalah bagian daripada nabi-nabi palsu. Ya, Alkitab pertama mengajarkan kepada kita adalah dari apa? Dari buahnya. Ya, jadi dari buahnya kita dapat mengenal mereka. Jadi dari buahnya kita dapat mengetahui mereka. Karena Yesus sendiri berkata bahwa tidak mungkin ya pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang apa? Yang tidak baik. Yesus mengatakan bahwa seharusnya kalau pohon yang baik, maka dia juga akan menghasilkan apa? Buah. Buah itu dari mana, Bapak Ibu Saudara? Buah itu dihasilkan dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuatu yang dihasilkan dari dalam, buah itu kelihatan. Jadi sekali lagi Alkitab mengajarkan kepada kita cara mengidentifikasi mereka adalah dari perbuatan mereka. Ya. Perbuatan mereka yang dikuasai hawa nafsu, perbuatan mereka yang penuh dengan zina,
perbuatan mereka yang tidak pernah jemu dengan berbuat yang namanya dosa. Nah, lalu hal berikutnya, bagaimana cara kita mengidentifikasi mereka? Hal yang kedua adalah lewat ajarannya. Ya, mari coba kita baca dulu di dalam 2 Petrus. Kita kembali ke dalam 2 Petrus. 2 Petrus 2 ayatnya yang pertama. Perhatikan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi pengajaran sesat. Ya, garis bawahi sekali lagi pengajaran sesat. Kata pengajaran sesat itu dipakai kata pareisasousin. Nah, kata pareisasousin ini itu memiliki pemahaman bring in secretly. Jadi apa yang diajar itu, Bapak Ibu Saudara, pengajaran-pengajaran palsu, ya, firman Tuhan yang salah, itu dibawa dengan cara apa? Bring in secretly. Ya, dibawa dengan cara apa? Diam-diam. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau racun itu selalu ditaburkan itu dengan cara apa? Dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan dosis yang cuma sedikit. Tapi continue. Lama-kelamaan akan membawa dampak kepada orang yang memakannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Kata pengajaran sesat, ya, pareisasousin ini dituliskan di dalam bentuk kata kerja future indikatif aktif. Ya, apa maksudnya? Jadi efek dari apa yang diajarkan itu efeknya tidak langsung present. Nah, bukan. Ya. Tapi efek dari apa yang mereka ajarkan itu dampaknya nanti kepada apa? Ke future. Kepada mana? Kepada masa yang akan datang. Jadi semua apa yang mereka ajarkan itu dampaknya pada future nanti ke depannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi ini sangat-sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang mereka ajarkan itu sepertinya bagus, sepertinya baik. Ya, bahwa ikut Yesus itu kita pasti akan diberkati. Bahwa ikut Yesus kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Pertanyaan saya, kalau kita memutuskan mengikut Yesus, kalau kita tidak mengalami itu, halo? Kalau kita tidak mendapatkan, bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau ternyata apa yang diajarkan, apa yang dijanjikan, bahwa ikut Yesus semua utang lunas, bahwa ikut Yesus kita akan terima mujizat demi mujizat. Kalau tidak terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita akan meninggalkan Kristus? Ya, saya selalu mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini adalah benar-benar anak, ya. Sekali lagi, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Bapa mana yang akan membiarkan setiap anak-anaknya dalam kesusahan. Alkitab mengatakan bahwa Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga. Ya, hal itu tidak perlu diajarkan. Kenapa? Ketika hidup kita berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka semuanya itu menjadi bagian kita. Itu akan mengikuti kita di belakang. Ya, kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Bapa kita tahu bahwa anak kita ini membutuhkan mujizat, bahwa anak kita ini membutuhkan terobosan dalam hidupnya, bahwa anak kita ini membutuhkan yang namanya pertolongan yang daripada Tuhan. Dan Alkitab bilang bahwa pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang mereka ajarkan, pengajaran-pengajaran sesat yang mereka ajarkan, itu dampaknya kapan? Di masa yang akan datang, ke depannya nanti. Makanya jangan heran, ya, banyak orang yang punya cara pandang yang lama-kelamaan sudah mulai berbeda. Kenapa? Karena dicekoki dengan pengajaran-pengajaran ini. Ya, pengajaran-pengajaran yang tidak berlandaskan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Ya. Apa dampaknya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus diajarkan dengan pengajaran ini?
Ya, Alkitab kan bilang itu adalah kata kerja future. Ya, Alkitab bilang Bapak Ibu Saudara, pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka ajarkan, firman yang mereka ajarkan, itu ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara akan apa? Membinasakan. Ya. Kata membinasakan itu Bapak Ibu Saudara dipakai kata apoleia. Ya, membawa yang namanya kehancuran, membawa yang namanya kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk itu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkontaminasi dengan hal ini? Alkitab bilang uji segala sesuatu. Ya, tes. Ya, uji 1 Yohanes 4 ayat 1. Uji segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terima mentah-mentah. Ya. Coba kita lihat kalau sapi kalau makan Bapak Ibu Saudara. Sapi itu kalau dia makan rumput, dia kan binatang yang memamah biak. Ketika dia makan rumput, dia akan kunyah terus itu Bapak Ibu Saudara rumput itu. Sampai benar-benar halus baru ditelan. Sementara kita manusia Bapak Ibu Saudara, ya, baru 2-3 kali kunyah langsung ditelan. Kita harus belajar untuk mencerna setiap pengajaran-pengajaran yang ada Bapak Ibu Saudara. Jangan langsung ditelan. Alkitab bilang apa? Uji segala sesuatu, tes segala sesuatu, examine segala sesuatu. Apakah benar-benar, apakah betul-betul apa yang diajarkan ini sudah berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Ya. Bahkan yang beberapa waktu yang lalu ada sebuah pengajaran yang mengatakan once saved, always saved. Ya. Kita ini sudah diselamatkan satu kali. Jadi meskipun kita sudah berbuat dosa, percayalah kita sudah diselamatkan. Ya. Rasul Paulus mengatakan begini, ya. Kerjakan keselamatanmu. Meskipun kita sudah selamat, Paulus bilang apa? Kerjakan keselamatanmu. Jaga baik-baik keselamatanmu itu. Bukan mentang-mentang kita sudah diselamatkan, lalu kita kemudian menganggap remeh yang namanya keselamatan itu dengan yang namanya melakukan pelanggaran. Tidak. Ya, sekali lagi uji segala sesuatu yang diajarkan. Kenapa sekali lagi? Itu efeknya buat kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai apa yang diajarkan itu Alkitab bilang membawa kita kepada apa? Kepada yang namanya kebinasaan. Ya, kepada yang namanya sekali lagi kebinasaan. Nah, terhadap mereka-mereka yang mengajarkan hal yang salah ini Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Alkitab memberikan suatu gambaran kepada mereka, ya. Alkitab memberikan suatu cap kepada mereka. Mari perhatikan di dalam 2 Petrus 2 ayat 12. Mari perhatikan, mereka dikatakan begini, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Kepada yang namanya nabi-nabi palsu, kepada yang namanya guru-guru palsu, Alkitab bilang mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Wow, Alkitab menganalogikan, bukan menganalogikan, tapi memberikan gambaran yang jelas. Mereka seperti siapa? Mereka seperti binatang, ya, yang tidak apa? Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Ya, mereka tidak berakal. Mereka sama dengan binatang yang dilahirkan, ditangkap dan dimusnahkan. Bapak Saudara, kalau kita kembali ke dalam Matius 7 ini ayat 15, perhatikan. Ya, Yesus memulai ayat ini dengan menggunakan kata waspada. Ya, kata ini Bapak Ibu Saudara itu dituliskan di dalam bentuk suatu kata kerja present aktif imperatif. Ya. Sekali lagi, present aktif imperatif. Jadi maksudnya present itu Bapak Ibu Saudara, penyesat itu benar-benar ada Bapak Ibu Saudara. Ya, present.
untuk menyesatkan sebanyak-banyak mungkin orang-orang percaya, ya, supaya dijauhkan daripada kasih Kristus. Tugas kita sekali lagi, kita harus belajar untuk apa? Mengenali siapa mereka, ya, mengenali apa yang mereka perbuat, ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan apa? Jangan terkecoh dengan pakaian mereka yang menyamar seperti domba. Tapi yang Alkitab ajarkan kepada kita sekali lagi, kita harus belajar daripada apa? Dari buah mereka, dari sikap kehidupan mereka, dari apa yang nampak dari dalam kehidupan mereka, dari karakter mereka. Ya, sekali lagi saya pernah mengajarkan bahwa yang namanya karakter itu tidak dihasilkan secara instan. Tapi yang namanya karakter itu, Bapak Ibu Saudara, dihasilkan by proses. Ya, dari proses apa? Dari proses kebiasaan. Dari kebiasaan itu dia akan membentuk yang namanya sifat. Lalu sifat itu dia akan membentuk yang namanya apa? Membentuk yang namanya karakter. Ya. Jadi sekali lagi, yang namanya karakter itu tidak bisa disembunyikan. Alkitab bilang bahwa dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya, Strong mengatakan bahwa you will know accurately. Ya, kita akan mengetahui secara akurat. Ya, nah kata ini dituliskan di dalam bentuk kata kerja future juga. Ya, jadi kita akan mengetahui lambat laun di masa yang akan datang, kita akan mengetahui secara akurat siapa sebenarnya mereka. Ya, untuk itu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Harus semakin belajar, ya, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka yang akan dipuaskan, mereka yang diberikan pengertian, mereka yang akan dibukakan pemahaman-pemahaman yang belum pernah sama sekali dibukakan. Saya tiba di penghujungnya. Apa yang menjadi ending daripada mereka, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi ending daripada nabi-nabi palsu? Apa yang menjadi ending daripada guru-guru palsu? Apa yang menjadi ending kesudahan daripada mereka? Saya baca ayatnya yang ke-21, perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ayat ini mau mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Ya, bukan setiap mereka yang melayani. Bukan setiap mereka yang berseru-seru Tuhan dan Tuhan siang dan malam yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan kepada mereka yang melayani Tuhan. Tapi Alkitab bilang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Lalu ayat berikut katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Dengarkan baik lagi, Alkitab bilang pada hari terakhir banyak orang akan bernubuat demi nama Tuhan, banyak orang akan mengusir setan demi nama Tuhan, dan banyak orang akan melakukan yang namanya mujizat-mujizat demi nama Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Mari perhatikan ayat 23 yang terakhir. Pada waktu itulah aku, garis bawahi kata aku. Akunya ini huruf besar, Bapak Ibu Saudara. Aku Tuhan akan berterus terang kepada mereka. Ya, mereka siapa? Mereka inilah yang dikatakan nabi-nabi palsu. Mereka inilah orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Mereka ini siapa? Mereka yang bernubuat, mereka yang mengusir setan, mereka yang mengadakan mujizat-mujizat. Ya, kepada mereka ini Alkitab mengatakan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal mereka. Aku tidak pernah mengenal mereka. Dengarkan baik-baik. Mereka-mereka yang ada di dalam kategori ini sebagai nabi palsu,
yang melayani Tuhan hanya untuk urusan perut, yang melayani Tuhan hanya untuk urusan tendensi. Dengarkan baik-baik. Pada akhirnya, dengarkan baik-baik, Alkitab mengatakan Yesus sendiri yang akan menyangkal mereka. Ya, Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena tujuan mereka melayani Tuhan itu untuk apa? Untuk supaya mereka dikenyangkan. Ya, Alkitab menuliskan bahwa yang namanya serigala itu dipakai kata ravening wolf. Ya, nah kata ravening wolf ini itu memiliki pemahaman itu robber, rampok. Ya, jadi penampilan mereka itu boleh baik, cara mereka itu bisa diatur dengan baik, semuanya dapat ditutupi. Akan tetapi ujung-ujung mereka sekali lagi, mereka akan merampok, Bapak Ibu Saudara. Mereka akan berusaha mencari keuntungan dari setiap mereka-mereka yang mereka layani, dari setiap orang-orang yang mereka layani. Tujuan mereka supaya apa? Mereka diuntungkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kepada mereka-mereka ini Alkitab bilang, Yesus sendiri berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku. Kalau Yesus sudah mengatakan ini, Bapak Ibu Saudara, tempat kita di mana? Yesus saja sendiri sebagai Tuhan sudah menyangkal kita. Ya, Yesus sendiri mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Bapak Ibu Saudara, inilah ending daripada mereka. Kita sudah tahu kalau Yesus sudah menyangkal mereka. Kita sudah tahu tempat mereka di mana? Ya, di neraka, Bapak Ibu Saudara. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita dapat membedakan yang mana sebenarnya guru yang asli, yang mana sebenarnya itu nabi yang berasal daripada Tuhan, ya kan? Dan nabi yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya, kita sudah bisa melihat Bapak Ibu Saudara, mereka-mereka yang diutus Tuhan itu karakternya bagaimana, sifat mereka bagaimana. Ya, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan satu pencerahan kembali. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, semakin belajar kebenaran firman Tuhan, semakin menggali kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak gampang disesatkan oleh berbagai ajaran angin-angin pengajaran yang sedang berkembang di luar sana. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Terus Engkau Roh Kudus sebagai guru besar kami mengajari kami terus. Hamba-Mu mungkin terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau Roh Kudus guru besar kami. Engkau adalah biarlah Engkau mengajar terus kepada kami. Bukakan kebenaran firman-Mu kepada kami masing-masing pribadi. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami, tapi biarlah seluruh kehidupan kami tetap berada, tetap terus ada di dalam anugerah yang daripada Tuhan, ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan, ada dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan tetap mencukupkan apa yang kami perlukan di masa-masa ini. Tuhan tetap memelihara seluruh kehidupan kami. Tuhan tetap mencukupkan semua apa yang kami perlukan di masa-masa ini sekali lagi. Bahkan Tuhan menjaga, memproteksi, melindungi dari wabah penyakit sampar yang menular hari-hari ini. Terima kasih Roh Kudus, yang sakit Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, materaikan firman-Mu dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan, jangan pernah mundur daripada Tuhan, dan tetap belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pada waktunya nanti kita juga akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kita akan menerima upah yang daripada Tuhan. Shalom.